Alhamdulillah, di mana Selasa malam Rabu ini merupakan Rabu ketiga di bulan Dzulhijjah awal. Jadi kita sudah hampir di akhir bulan Dzulhijjah awal. Jadi untuk yang memasuki bulan Ramadan itu tinggal 3 bulan lagi. Ya, dari akhir Rajab, Sya'ban. Jadi untuknya tinggal 3 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bulan puasa. Sudah puasa? Baran. Terus puasa? Baran. Idul Fitri. Juga ya. Amin. Semoga kita sampaikan pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Kajian kita ini masih membahas tentang sholat. Apa sih sholat itu yang dibahas? Karena sholat ini merupakan sumber, merupakan kumpulan atau induk seluruh amal. Ya, di sholat ini merupakan induk seluruh amal. Sekarang orang pergi haji sudah 1000 kali berangkat ke tanah suci. Berarti punya umur 1000 tahun. Kan ada intinya, ada syairnya. Walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, walaupun punya umur 1000 tahun, pergi ke tanah suci, ya, baik itu haji atau umrah, tapi kalau sholat ditinggalkan percuma. Kunta khasirah, termasuk untuk orang yang rugi. Ya, wa tarakta faridatan wahidah, engkau meninggalkan satu fardu saja, itu sholat yang 5 waktu, sedangkan engkau sudah melaksanakan ibadah haji 1000 kali haji, tetapi termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang rugi. Itu orang 1000 tahun, tiap tahun berangkat haji, meninggalkan sholat sekali, termasuk rugi. Kumaha? Bagaimana? Ya, haji belum sekali-kali acak, pernah acak. Bahasa Indonesia ada acak. Ya, makanya bahasa yang paling banyak di dunia itu bahasa Sunda. Ya, iya. Coba. Nah, yang lebih asing orang Sunda datang ke Jakarta. Kayak ngomong bahasa Indonesia. Begitu dia di ibu-ibu nih datang ke Jakarta, dia bantuin masak. Dia masak air. Cek si ibu orang ini airnya sudah menyaheng. Menyaheng. Memang lihat itu bahasa Indonesia menyaheng. Kalau bahasa dulu ada nyaheng. Jadi termasuk rugi orang punya umur 1000 tahun berangkat haji tiap tahun. Tapi kalau sholat ditinggalkan
rugi, termasuk rugi. Nah, itu orang yang sudah berangkat haji, gimana kalau dia belum jadi haji? Ya boro-boro haji, umroh juga belum. Apalagi ya, ruginya. Orang melakukan puasa sampai dia punya perut tipis, ya, lebih ke komplek. Tahu komplek? Bahasa Indonesia nggak ada komplek. Apa itu komplek? Hah? Hah? Sampai dia punya perut nih, dia tinggalkan sholat, rugi, termasuk rugi. Makanya Allah wajibkan itu sholat pada waktu perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 27 Rajab. Ya, sengaja Allah panggil Nabi yang mulia. Oh, kalau begitu sebelum Nabi Rajab, sebelum Nabi berangkat Isra dan Mi'raj, belum ada sholat. Ada sholat. Cuma sholatnya bukan sholat lima waktu. Ya, bahkan Nabi pertama diperintahkan sama Allah, dia diberikan kewajiban sholat itu sebanyak 50 waktu. Coba 50 waktu, kira-kira satu rumah. 50 waktu. 50 waktu. Lagi sama itu. Ya. Lalu kembali ke lain. Tahun berapa? Nah, begitu ketemu wasilah dengan Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Allah. Hai engkau Nabi Muhammad, diberikan kewajiban apa sama Allah? Nabi menjawab, aku diberikan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Seandainya itu kaum Nabi terima 50 waktu sehari semalam, kita gimana umatnya? Nabi Rasul kuat, sahabat pada kuat, ya udah. Jika nampak hari tidur, baru mau tidur, sholat. Baru mau mamak, sholat. Baru mau engkong, sholat. Sholat dulu. Seandainya itu sholat jadi 50 waktu. Akhirnya Nabi pulang mati, pulang pergi minta peringatan sama Allah. Akhirnya itu sholat 50 waktu. Diringankan. Akhirnya menjadi 5 waktu. Walaupun ini sholat 5 waktu, tetap derajatnya sama dengan 50 waktu. Tuh, sholat. Ya. Makanya firman Allah, inna sholat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat sholat Allah fardukan kepada orang mukmin yang sudah mempunyai waktu. Mana? Waktu subuh, bangun subuh, waktu zuhur, istirahat, waktu asar, ya, waktu maghrib sedang santai, waktu isya sudah ada di rumah. Di sholat 5 waktu ini waktunya tenang, waktunya pas, Allah wajibkan. Coba subuh, ya 4:30 sekarang, 4:30.
bulan Januari sono ya hampir jam 4 kurang subuh. Waktu itu ke sini pergeseran terus sampai setengah 5, setengah lebih. Ya, sholat subuh, sholat isya hampir setengah 8 kalau melihat jam. Sholat zuhur jam 12 kurang sedikit. Sholat asar jam 3 lebih sedikit. Ini waktu-waktu yang enak, waktu-waktu yang sedang. Balas akhir antu, maka sholat yang sudah diwaktuin ini ada sudah mempunyai waktu, janganlah engkau akhirkan itu sholat. Jangan diakhir-akhirkan. Jangan apalagi sampai ditinggalkan antara sholat zuhur di jam 2, jam 2, akhirnya setengah 3, setelah 3 tetap asar, dijamah zuhur dengan asar. Ya, jangan diakhir-akhirkan. Waktu janganlah sampai engkau punya harta, engkau punya anak, itu jangan sampai karena harta, karena anak sampai lupa ingat dengan Allah. Apa itu? Sholat. Jadi karena ngurusin harta kekayaan, karena ngurusin anak dulu, kalau banyak anak bangga. Nih perempuan nih, kalau ibu Sumaya itu dulu kalau banyak anak banyak, ya, iya. Coba lihat, ibu-ibu anaknya nggak ada yang 1, nggak ada yang 2, 12, ada yang ikut tabik, ya, nggak ada paling sedikit 8, banyak 12, 17, ya. Coba lihat ibu kita, ya, anaknya banyak-banyak, tapi walaupun banyak semua sehat, terus nggak ada yang lahir dari sini. Nih ibu-ibu kita nih, ya, yang sekarang usianya sudah 60 tahun, walaupun anaknya 8, walaupun anaknya 11, itu nggak ada kelahiran lewat sini. Apa? Nah, semuanya lewat sini. Iya, lewat sini semua. Aman, selamat. Tuh. Ya, selamat. Coba kalau sekarang dikit-dikit baru punya anak 2 udah berhenti, ya, 2 anak dengan alasan itu. Coba kalau orang tua dulu kita nih, padahal nggak seperti sekarang, ya. Kalau dulu cari uang agak susah, makanan agak sulit. Kalau sekarang makanan banyak ya. Gorengan aja macam-macam, kayak bistro, cireng, ya. Tahu berontak, ya. Tahu. Tapi kalau dulu paling makanan sambal, hui, iya, hui, ya, hui, jagong, dengir, jagong, balitung,
Dukun. Ya. Nah, sekarang kita mulai terpinggirkan tuh makanan orang-orang Cibulu, singkong, sambal. Penting. Kenapa? Karena sekarang kebunnya, sawahnya sudah habis, ditanamin batu dan bangunan. Benar? Nah. Coba dulu tuh di situ tuh, dari mulai itu ayat namanya itu SMA Trijatha tuh ya. Oh itu pohon jagung, pisang, tanaman padi. Di tahun 80-an itu dari Kidul sana kalau Jumatan semua ke sini. Masjid Al-Amin tuh dari RW 8 sana tuh dari ujung pada ke sini semuanya. Jalan lewat sawah, bukan sawah tuh. Ya. Nah janganlah karena mengurus harta kekayaan, ngurus anak, ya jadi kebanggaan punya anak banyak, bangga punya harta kekayaan, anak kaya bangga, sampai lupa dasar, lupa dengan Tuhan, mohon karena terkadang ada orang kaya enggak, Miskin enggak? kalau miskin iya. Ya, miskin, ya, bisnis, ya, tinggalin lupa dengan sholat, nggak tahu waktu itu waktu sholat, rugi, dunia susah, akhirat gimana? Subhanallah. Lebih susah, ya. Siapa duduk? Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau punya harta, punya anak, karena ngurusin harta dan anak sampai lupa kepada Allah, yaitu sholat lima. Tapi sekarang orang bukan hanya ngurusin harta, orang bukan hanya ngurusin kerjaan, orang bukan hanya ngurusin anak keluarga, kadang-kadang cuma ngelamun, bengong, lupa dia dengan sholat. Coba lihat waktu maghrib sekarang, ya, itu banyak di masjid berjamaah, banyak di jalan yang nongkrong. Ya. Banyak orang sholat di masjid berjamaah, banyak di jalan yang nongkrong. Apalagi sekarang anak-anak sekolah terkadang itu dipulangin dari sekolahan itu hampir waktu maghrib. Yang baik anak yang jujur, yang baik dia langsung pulang, ngejar waktu, takut ketinggalan sholat maghrib. Tapi kebanyakannya dia malah nongkrong dulu di jalan, sampai supir-supir angkot kirain kerek naik, pada berhenti, pada mengambil macet tunggu tak udah sekolah tak, ya naik waktu dicium mobil pas udah siun, mobil kencang, motor kencang, santai, giliran hujan. Ya, udah lari. Pada hujan paling bikin basah doang. Tapi lamun dicium ke mobil, Subhanallah. nah. Wa mayyafal dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa mengerjakan seperti itu dengan harta berupa sholat, dengan ngurusin keluarga berupa sholat, kata Allah orang-orang seperti itu, mereka itu al-khasirun, orang-orang yang happy, orang-orang yang telah. Bukan nggak boleh kita ngurusin harta, bukan nggak boleh kita cari kekayaan, bukan nggak boleh kita ngurusin keluarga, tapi ngurusin
Jadi kerjanya insya Allah karena mencari ridho Allah. Urusin keluarga, urusin anak, urusin keluarganya yang dicari ridho Allah. karena sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Nah, hadis yang pertama. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma Allah yang pertama Allah bangkitkan ala ummati atas umatku kata Nabi as-salawatul khamsi yaitu sholat yang 5 waktu wa wa awal ma yas'aluna min amalihi dan amal yang pertama ditanya yaitu sholat 5 waktu. Bukan masalah haji, bukan masalah zakat, bukan masalah sedekah, bukan masalah jariah, ya, bukan masalah amalan lainnya, tapi yang pertama Allah tanya, Allah angkat, Allah terima, yaitu tentang sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya dikerjakan, insya Allah amalan-amalan yang lain akan mengikutinya. Tuh. Bahkan kata Nabi, mana qadha minal fariidah, kalau itu yang wajib ada kekurangan, ya, dia kalau sholat wajibnya ada kekurangan, rukunnya kurang, syaratnya agak kurang, khusyuknya segala macamnya banyak kurang, kata Allah, malaikat, coba periksa, dia suka melakukan sunnah dan dia suka melakukan amalan sunnah enggak? Kalau dia suka melakukan amalan sunnah, yang sunnah ini menjadi penambah buat amalan yang baru. Misalnya kita sholat isya, Allahu Akbar. Kami tanya sama Allah cuma pada waktu Allahu Akbar doang kan ya? Benar kan? Allahu Akbar. Beres Allahu Akbar kemana hati kita? Mana? Beres Allahu Akbar hati kita, pikiran kita kemana? Kemana-mana banyak. Ada yang ke Jawa, Kubang. ada yang ke Jogja, Ke Kubang. ada yang ke Janggo, ada lagi yang ke Jalan Baru, ya, ada yang ke pasar, ada yang ke Warung Cimangu, ya, ada di Kubang, kan Kubang ya? Ayah. Pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Yang harusnya kita ini lagi sholat, yang diingetin bacaan dan pekerjaan sholat. Tapi ternyata baca Fatihah, hati malah ada di pasar. Ya, sedang ruku, kadang-kadang ruku keingat. Harusnya baca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ini bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini minggu 5 hari ini bacaan yang bukan pada tempat. Tuh, sopi bukan. Tuh, yang harusnya kita lagi berdiri sholat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini
Itu bacaan tahiyat kenapa dibaca pada waktu berdiri sholat? Ada. Nah ini berarti dia menempatkan bacaan yang bukan pada tempatnya. Nih, kalau sholat seperti ini, kalau menempatkan bacaan yang bukan pada tempatnya, ya nanti di mana dia sebelum salam harus ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang harusnya dia bersujud ya subhanallah wa bihamdihi. Ini bukan, malah baca bimbili wa hamdi wa syukri wa hamdi. Ingat macam ini sih. Nah, itu harus ditambah dengan sujud sahwi. Paham? Nah ini banyak pula kalau sholat seperti ini. Kata Allah periksa, karena dia yang wajib banyak kurang. Coba periksa, dia sudah melakukan sholat sunnah enggak? Pas diperiksa, oh ternyata anak ini rajin, si teteh dia rajin, si ibu ini rajin, si bapak ini rajin. Bukan hanya sholat isya-nya saja yang wajib, yang patuh. Dilihat ternyata dia suka juga sholat sunnah yang disebut dengan ba'diyah isya. Bukan hanya ba'diyah isya dilakukan, tapi witir juga dia kerjakan. Pasal sholat witir asal. Pasal sholat witir tara. Nih. Perempuan ini suka sholat witir. Ba'diyah isya bukan kadang-kadang. Ya. Bonta sholat witir mah bentar lagi 3 bulan lagi bulan Ramadan. Sekalian kalau itu pun ke bawah sama imam. Ya. Kalau bulan Ramadan witirnya alhamdulillah 3 rakaat. Benar. Benar witirnya 3 rakaat kalau bulan Ramadan. Karena sehabis sholat tarawih ada sedikit doa dibaca, kemudian sholat witir sebanyak 3 rakaat. Itu pun bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan beres, sebulan penuh puasanya cacat, tarawihnya juga cacat. Begitu masuk lebaran, alhamdulillah witirnya juga cacat. Benar. Kalau saya mikir selama 3, nanti ketemu lagi bulan Ramadan yang cacat. Benar ya? Padahal sholat witir paling sedikit rakaatnya cuma 1 rakaat, enteng. 1 rakaat. Sehabis sholat isya sambil dengan ba'diyah isya 2 rakaat. Boleh itu witir lakukan langsung sudah sholat sunat ba'diyah isya. Boleh itu witir lakukan nanti di akhir sholat malam. Kalau suka sholat malam, kalau suka tahajud tak boleh diakhirkan sholat witir. Iya maka tahajud juga. Witir ditinggalkan. Makanya kalau kita nggak biasa bangun malam sholat tahajud, udah witirnya habis sholat isya. Kalau sholat tahajud subuh kawai jam 5. Ya, jadi bangunkan pagi terus kerek, ya, tahu kerek, korok, ya, nah, bukan hanya sholat, coba puasa Ramadan, lihat, ya, ternyata puasa Ramadan banyak yang kurang juga, ya, masuk bulan puasa terkadang kita ngabuburit di jalan, ngabuburit di jalan. Ada yang ini kelihatan, ada yang itu diomongin segala macam, padahal kita lagi puasa. Akhirnya kata malaikat, coba kata Allah periksa dia suka puasa sunnah kan? Dilihat, oh dia suka puasa sunnah. Itu Tasbih dan Asyura suka puasa. Tarwiyah dan Arafah suka puasa. Di bulan Rajab dia
buka puasa. Puasa sudah bisa menambah nilai kurban yang kurang. Yang ketiga, masalah zakat. Bukan hanya zakat wajib yang dia keluarkan. Begitu dilihat ternyata zakat yang wajib ini banyak kekurangan, coba kata Allah periksa dia. Suka sodakoh sunnahnya. Dilihat, oh kalau hari Jumat sholat Jumatan dia suka bawa duit, nggak gede, bawa duitnya cuma 1.000 perak. Masukin itu yang namanya roba. Gope, surga, gope. Abin. Kalau mau sholat ya, itu bapak-bapak nih, itu kalau mau sholat Jumatan dia ngeraba dulu kantong bajunya. Ya dilihat dulu, takut salah ngambil. Takut salah ngambil, takut salah bawa. Kamu salah ngambil tuh, wah, dimasukkan bener. Begitu di rumah kan berubah dia, ya. Itu bukan dia, yang ada bukan alhamdulillah. Begitu datang ke rumah, ngomong ke istrinya, ke ibunya, tadi pas itu sholat Jumat itu ada keropang saya salah, bapak salah masukin itu uang keropang. Berapa Pak nilainya? 100.000. 100.000. Cek ibuna kata istri udah Pak, itu 100.000 setahunan nggak bisa masukin keropang. Ada yang begitu. Nggak usah masukin keropang kali itu 100.000 cukup untuk setahun. Makanya kalau memastikan ya, takut salah bawa, takut salah masukin. Iya, yang masuk yang hijau dan arasa, ya, itu pelotok, cap pelotok, ya. Yang keempat, haji yang wajib, ya, dan seterusnya. Tapi ini semua intinya adalah dan di sholat kita yang benar, apalagi laki-laki, lakukan dengan berjamaah. Perempuan pun boleh ikut berjamaah, tetapi harus dijaga ketertiban buat perempuan kalau ikut berjamaah. Tapi tetap yang afdal, yang utama perempuan sholatnya di rumah. Paham? Boleh sewaktu-waktu ikut ke masjid berjamaah, boleh. Seperti bulan Ramadan nanti ikut ke masjid berjamaah, makmumnya laki-laki, ya boleh itu. Tapi tetap kalau kita lihat perempuan itu yang lebih utama adalah di dalam rumah. Yang lain lagi dengan di Madinah atau di Masjidil Haram memang banyak perempuan yang sholat di Masjidil Haram ikut berjamaah, di Masjid Madinah ikut berjamaah. Tapi kata Nabi dalam salah satu hadisnya, dibandingkan itu perempuan berjamaah dengan aku, sewaktu ada aku, kata Nabi, tetap dia lebih utama sholatnya di dalam rumah. Paham? Kenapa? Karena dalam rumah itu perempuan sholatnya di rumah itu lebih enteng, lebih ringan. Ya, tidak menjadi masakan, menjadi beban. Coba kalau perempuan diwajibkan ke masjid, berat nggak? Apalagi kalau perempuan ikut wajib sholat Jumat, berat nggak? Berat, ya. Apalagi yang punya bayi, anak kecil, rata-rata bayi anak kecil kan apetnya dekatnya dengan siapa? Dengan ibunya. Begitu si Hakim lagi baca surah Alhamdulillah, ceri, Alhamdulillah, pada lari-larian si anak. Makanya perempuan gak wajib sholat Jumat. Udah di rumah beres, dengerin khutbah, ya. Itu laki-laki sholat di masjid sholat Jumat, perempuan sholat zuhur di rumah. Paham? Kalau sudah
diberikan semangat, ya, diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita nih yang hadir di sini, remaja putra, remaja putri, para adik sekalian, dijadikan anak-anak yang solehah, remaja-remaja yang soleh dan solehah. Rabbana Nabi ma'alam tala, Rabbi alim yang dimauna, Rabbi fakina wa fakina tala, Rabbana Nabi dinina, Rabbana habdana min kasabina, Rabbana Rabbana imama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala tarafna fa alayna tawba tasiru kulla tawba wa sullana Bil